Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Bagian 2, Revolusi Agrikultur Gelombang 5.3 Korban-korban revolusi. Selama ini, kita sering beranggapan bahwa revolusi agrikultur adalah langkah besar umat manusia menuju kehidupan yang lebih mudah dan makmur. Namun, jika kita menelusuri lebih dalam, perubahan besar itu ternyata menyimpan sisi gelap yang jarang dibicarakan. Di balik keberhasilan manusia menundukkan alam, terdapat penderitaan besar yang dialami makhluk-makhluk lain, terutama binatang-binatang yang menjadi korban domestikasi. Perspektif evolusi memang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dari dua ukuran: kemampuan bertahan hidup dan kemampuan bereproduksi. Tapi ukuran ini, jika dipikirkan secara lebih mendalam, sesungguhnya tidak lengkap. Evolusi tidak memperhitungkan kebahagiaan atau penderitaan individu. Ia hanya menilai sebuah spesies berhasil jika jumlahnya bertambah dan tetap hidup dari generasi ke generasi, tanpa peduli apakah kehidupan itu penuh derita atau kebahagiaan. Dalam pengertian inilah, ayam dan sapi hasil domestikasi manusia bisa disebut sebagai kisah sukses besar dalam sejarah evolusi. Namun, ironinya, mereka juga termasuk makhluk paling menderita di bumi. Domestikasi binatang berlangsung melalui serangkaian praktik brutal yang semakin kejam seiring berjalannya waktu. Sebelum dijinakkan, ayam liar dapat hidup antara 7 hingga 12 tahun, dan sapi liar sekitar 20 hingga 25 tahun. Di alam liar, memang tidak semua bisa mencapai usia itu karena banyak yang mati di mangsa atau karena penyakit. Tetapi mereka tetap memiliki kesempatan alami untuk hidup bebas. Sebaliknya, mayoritas ayam dan sapi hasil domestikasi disembelih ketika baru berusia beberapa pekan atau bulan saja, karena pada usia itulah dianggap paling optimal secara ekonomi. Manusia menilai umur mereka bukan dari hak hidupnya, tetapi dari nilai keuntungan yang bisa dihasilkan dari daging atau susunya. Mengapa memelihara seekor ayam selama 3 tahun jika dalam 3 bulan ia sudah mencapai berat ideal untuk dijual? Dari sudut pandang manusia, keputusan ini sangat rasional. Tetapi dari sudut pandang ayam, itu adalah tragedi eksistensial. Ayam-ayam petelur, sapi perah, dan binatang pengangkut kadang dibiarkan hidup lebih lama. Namun, sebagai gantinya, mereka harus menanggung kehidupan yang sangat terbatas dan penuh penindasan. Mereka tidak lagi hidup sebagai makhluk bebas, melainkan sebagai alat produksi yang seluruh hidupnya dikendalikan. Untuk mengubah hewan-hewan seperti kerbau, kuda, keledai, dan bahkan unta menjadi binatang pengangkut yang patuh, manusia harus menghancurkan naluri alamiah mereka. Hubungan sosial alami yang mereka miliki di alam liar diputus, agresi dan hasrat alami mereka ditundukkan, dan kebebasan gerak mereka dibatasi. Petani mengembangkan berbagai teknik untuk menundukkan binatang, mengurung mereka di kandang sempit, mengikat mereka dengan tali dan cambuk, memukul dengan cemeti, hingga memutilasi tubuh mereka. Salah satu metode paling umum adalah pengebirian terhadap pejantan. Dengan cara ini, sifat agresif dan dorongan seksual jantan dapat dikendalikan, sementara manusia bebas mengatur perkembangbiakan mereka sesuai kebutuhan. Di beberapa masyarakat, praktik-praktik semacam ini bahkan mencapai tingkat kekejaman yang ekstrim. Misalnya di Papua Nugini, kekayaan seseorang secara tradisional diukur dari jumlah babi yang dimilikinya. Untuk memastikan babi-babi itu tidak melarikan diri, para petani di bagian utara mengiris hidung babi mereka. Luka itu menyebabkan rasa sakit luar biasa setiap kali babi mencoba mengendus. Karena babi bergantung pada penciumannya untuk mencari makan atau arah, maka mutilasi ini membuat mereka sepenuhnya tergantung pada manusia. Di daerah lain, bahkan ada kebiasaan mencongkel mata babi, agar binatang itu tidak bisa melihat kemana mereka akan pergi. Industri susu juga memiliki caranya sendiri untuk menundukkan binatang. Sapi, kambing, dan domba hanya menghasilkan susu setelah melahirkan, dan hanya selama anak-anak mereka masih menyusu. Untuk memastikan pasokan susu tetap mengalir, manusia harus terus membuat induk hewan itu melahirkan anak baru, tapi mencegah anak-anak itu meminum susu terlalu banyak. Salah satu cara paling umum adalah dengan membunuh anak sapi atau anak domba segera setelah lahir, lalu memerah susu induknya sebanyak mungkin. Setelah itu, induk kembali dibuahi agar bisa menghasilkan susu lagi. Di banyak ladang susu modern, seekor sapi perah biasanya hidup hanya sekitar 5 tahun sebelum akhirnya disembelih.
Selama waktu itu, ia hampir terus-menerus hamil dan dipaksa tetap subur, dengan masa istirahat hanya sekitar 2 hingga 4 bulan setelah melahirkan. Anak-anak sapinya dipisahkan segera setelah lahir. Yang betina disiapkan menjadi sapi perah berikutnya, sedangkan yang jantan dikirim ke industri daging. Metode lain yang lebih halus adalah dengan memelihara anak-anak sapi dan domba di dekat induknya, tetapi mencegah mereka menyusu terlalu banyak dengan berbagai siasat. Misalnya, membiarkan anak mulai menyusu lalu menyingkirkannya segera setelah susu mulai keluar, atau menggunakan alat-alat yang menyakiti mulut anak agar induk menolak menyusuinya. Suku Nuer di Sudan melumuri kulit anak sapi dengan urin induknya agar aromanya menipu sang induk, seolah anaknya masih hidup. Di Sahara, para penggembala Tuareg melukai hidung dan bibir unta muda supaya rasa sakit mencegah mereka menyusu terlalu banyak. Semua ini dilakukan semata-mata demi mempertahankan produksi susu manusia. Namun, tidak semua masyarakat agraris begitu kejam terhadap binatang. Dalam beberapa kebudayaan, hewan-hewan domestikasi justru diperlakukan dengan kasih sayang. Domba yang dipelihara untuk diambil bulunya, kuda pacu, anjing, dan kucing piaraan sering menikmati kehidupan yang relatif baik. Bahkan, beberapa pemimpin besar seperti raja dan nabi menggambarkan diri mereka sebagai penggembala yang penuh kasih, mencerminkan hubungan antara manusia dan hewan sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab. Tetapi, sebagaimana banyak pemilik budak juga mengaku menyayangi budaknya, kasih sayang ini tidak meniadakan kenyataan bahwa kebebasan hewan tetap dirampas. Dari sudut pandang manusia, revolusi agrikultur mungkin tampak seperti kemajuan luar biasa, produksi pangan meningkat, populasi bertambah, dan peradaban tumbuh. Tapi jika dilihat dari sudut pandang hewan-hewan piaraan, revolusi ini adalah bencana besar. Mereka kehilangan kebebasan, kehilangan alamnya, dan kehilangan martabatnya sebagai makhluk hidup yang memiliki perasaan. Seekor badak liar yang hidup bebas di ambang kepunahan mungkin jauh lebih bahagia daripada sapi yang hidup 5 tahun dalam kandang sempit, hanya untuk menghasilkan daging dan susu bagi manusia. Sukses evolusi tidak selalu berarti kebahagiaan. Seekor sapi mungkin merupakan bagian dari spesies paling berhasil di bumi dalam hal jumlah populasi, tetapi keberhasilan itu tidak memberi makna bagi penderitaan jutaan sapi individu yang hidup dalam kesengsaraan. Badak yang sekarat di alam liar masih memiliki kehormatan untuk mati sebagai makhluk bebas, sedangkan sapi yang diternakkan untuk disembelih tidak pernah punya pilihan atas hidupnya. Inilah pelajaran besar yang bisa kita tarik dari revolusi agrikultur, ada perbedaan mendasar antara sukses evolusi dan penderitaan individu. Dari sudut pandang spesies, sapi, ayam, dan manusia tampak menang. Tapi dari sudut pandang individu yang merasakan sakit, lapar, dan kehilangan kebebasan, kemenangan itu terasa hampa. Ketika kita mempelajari sejarah evolusi tanaman seperti gandum atau jagung, ukuran keberhasilan memang bisa diukur dari penyebaran dan kelangsungan hidupnya. Tetapi ketika kita berbicara tentang makhluk hidup yang memiliki kesadaran, emosi, dan rasa sakit, seperti sapi, domba, dan manusia, kita harus menilai lebih dalam apakah keberhasilan itu juga berarti kebahagiaan bagi individu yang menjalaninya. Sepanjang sejarah, peningkatan kekuatan kolektif manusia tidak selalu sejalan dengan kebahagiaan personal. Bahkan seringkali, semakin kuat suatu spesies secara kolektif, semakin besar penderitaan individu di dalamnya. Revolusi agrikultur adalah contoh awal bagaimana peradaban manusia berkembang pesat, tetapi meninggalkan jejak penderitaan yang mendalam bagi makhluk lain dan bagi manusia sendiri di kemudian hari. Bersambung ke bagian 6, membangun piramida.